Gelombang bukan hanya di laut, tapi juga di suara rakyat. Podcast KPU Kabupaten Banggai Laut Nandang, Gelombang Baru Demokrasi. Tutus Sasabing Odoy Banggai Laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jumpa lagi kita pada podcast episode ketiga KPU Kabupaten Banggai Laut. Kali ini kita mendatangkan bintang tamu yang sangat istimewa, Pak Muhammad Iwan, Ketua Bawaslu Kabupaten Banggai Laut. Pada episode ketiga podcast kita ini akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu pemilu dan pemilih cerdas. Bagaimana kita menjadi pemilih yang rasional, yang kemudian mengutamakan hal-hal yang objektif untuk kemudian kita menentukan pilihan kita pada pemilu 2029. Oke, Pak Ketua. Jadi berbicara mengenai topik pemilih cerdas ini memang sangat kompleks ya. Ya, Cuma mungkin kita bisa awali dari terminologis. Sebenarnya apa sih menurut Pak Ketua pemilih cerdas itu seperti apa? ya oke, terima kasih. Menurut pandangan saya bahwa pemilih yang cerdas itu adalah pemilih yang memilih berdasarkan kesadaran, memiliki sikap kritis dan bertanggung jawab terhadap semua tahapan pemilu. Artinya pemilih ini bukan hanya sekedar ikut-ikutan dalam kegiatan tren. Itu mungkin. Jadi bukan peran sertanya itu bukan hanya sekedar menggunakan hak pilih di dalam bilik TPS, tapi juga lebih luas. Ya, salah satunya mungkin saya bisa jabarkan kenapa pemilih cerdas itu harus memiliki kesadaran. Artinya bahwa pemilih itu harus sadar bahwa mereka menggunakan hak pilihnya itu untuk kemudian memilih pemimpin-pemimpin yang betul-betul berkualitas. Kemudian kenapa pemilih cerdas itu harus memiliki sikap yang kritis? Bahwa pemilih ini harus kemudian tidak bisa diintervensi. Artinya bahwa pemilih itu memiliki hak prerogatif yang kemudian ini dia harus benar-benar tidak termakan oleh hasutan. Kadangkala banyak kita lihat di mana-mana, kadang apalagi banyak pemilih yang kemudian banyak tergoda oleh hasutan, oleh kepentingan-kepentingan yang kemudian ini berakibat atau berdampak negatif. Kemudian, kenapa pemilih cerdas itu harus bertanggung jawab? Artinya pemilih ini yang kemudian mampu mempertanggungjawabkan bahwa uh, hak pilih yang kemudian nantinya akan dia sampaikan melalui TPS masing-masing, bahwa dia mampu mengedepankan bahwa hak suara yang nantinya dia akan sampaikan melalui TPS itu adalah sesuai dengan ketentuan. Dia harus sadar bahwa suara yang dia sampaikan itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saya kira itu mungkin yang bisa sedikit gambaran sekaitan dengan apa sih sebenarnya pemilih cerdas itu. Sangat menarik sekali. Berdasarkan data-data kependudukan yang dirilis oleh lembaga-lembaga yang berkepentingan, komposisi pemilih di pemilu 2004 itu terdiri dari paling besar itu adalah pemilih generasi Z sama generasi milenial. Nah, pertanyaan selanjutnya itu seberapa besar sih pengaruh pemilih cerdas itu terhadap terciptanya kualitas pemilu itu sendiri? Oke, ya kalau bicara sekaitan dengan pengaruh, saya kira pengaruhnya ini yang perlu kita pahami bahwa pengaruhnya besar sekali. Besar sekali, Pak. Ya, jadi kenapa saya bilang pengaruhnya besar? Karena tadi di awal saya sudah katakan bahwa ini jelas berdampak pada uh, output output yang nanti akan didapatkan dari hasil pemilu itu. Salah satu output yang mempengaruhi bahwa
ini mempengaruhi pemimpin yang nantinya akan terpilih. Ini karena kadangkala salah satu kelemahan kita bahwa kita pada saat memilih itu tidak kemudian berpikir secara rasional. Apakah kemudian yang kita pilih ini adalah orang yang nantinya bisa kemudian memberikan dampak positif terhadap daerah dan bangsa kita atau tidak? Ya, sehingga kalau bicara dampak ini dampaknya cukup 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 luar biasa sekali. Karena itu lagi-lagi yang saya katakan bahwa ini berdampak pada pemimpin ke depan yang nantinya akan kita pilih. Ini mungkin salah satu pengaruh yang kemudian ini bisa dapat atau bisa menimbulkan, saya kira. Sehingga bisa kita simpulkan, apabila kita nyatakan pernyataan yang berlawanan, apabila misalnya pemilih cerdas itu semakin susah kita dapatkan, apalagi dari pemilih muda, yang kemudian hanya banyak terpengaruh oleh informasi di media sosial, itu kemudian akan sangat mempengaruhi sekali pada kualitas pemilu ya. Ya, ya. Ya, itu yang perlu juga kita ketahui bersama bahwa salah satu kemudian yang harus dimiliki bagi pemilih cerdas itu harus memahami, kita harus memahami betul siapa nantinya ke depan yang menjadi calon pemimpin kita. Ya, kadangkala yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat, kita tidak melihat seperti apa latar belakang calon, visi dan misi calon seperti apa. Kita hanya tahu bahwa kita memilih orang hanya karena ada faktor X. Iya. Nah, ini yang kemudian nantinya berimplikasi pada masa depan daerah dan bangsa. Seyogianya dan semestinya kita sebagai pemilih itu harus benar-benar mengetahui karakteristik, program kerja, dan visi misi calon itu penting sekali. Kenapa? Karena implikasinya nanti akan berdampak pada daerah. Nah, ini lagi-lagi saya katakan bahwa ini yang kemudian sangat mempengaruhi sehingga bagaimana seorang pemilih cerdas itu betul-betul memahami bahwa pemimpin yang nantinya akan dipilih adalah pemimpin yang betul-betul memiliki kualitas dan integrasi. Oke, kita lanjut Pak Ketua. Oke. Pada saat pemilu lalu ada LSM itu yang kemudian berinisiatif untuk menayangkan riwayat-riwayat dari calon-calon legislatif. Ya, ya. Cuma mungkin ya tidak tidak banyak yang kemudian membuka link itu untuk kemudian menilai rekam jejak dari calon legislatif kita. Jadi pertanyaan saya, apa saja indikator yang bisa kita lihat untuk menilai bahwa seseorang itu sudah menjadi pemilik yang bijak dan kritis? Ya, yang pertama bahwa kita harus memahami dulu sekaitan dengan indikator khusus bagi pemilih yang dikategorikan bijak. Jadi yang harus dimiliki adalah memiliki pertimbangan yang rasional. Itu yang kemudian menjadi indikator bagi pemilih yang betul-betul pemilih yang dikategorikan bijak. Kemudian untuk yang indikator kedua itu harus kemudian mencari informasi yang betul-betul aktual. Gitu. Jadi dalam indikator pemilih yang bijak harus kemudian memiliki dua hal tadi. Dia harus betul-betul rasional, kemudian dia harus betul-betul mencari informasi yang aktual. Nah, kalau bicara sekaitan dengan persoalan indikator pemilih yang kritis, ini dia harus kemudian mampu membedakan antara fakta dan opini. Nah, ini yang penting sekali bagi pemilih yang kemudian dikategorikan kritis. Kenapa? Karena terkadang kita sebagai pemilih itu susah untuk membedakan mana yang kemudian masuk dalam kategori fakta, mana yang kemudian masuk di dalam kategori opini. Kemudian yang kedua, bahwa seharusnya dikategorikan dalam pemilih yang kritis adalah pemilih yang kemudian tidak mampu atau tidak bisa diintervensi. Ini indikatornya.
Iya, iya. Ya, karena kadangkala biasanya kita sebagai pemilih selalu banyak intervensi dari berbagai macam pihak. Iya, iya. Nah, ini akan berdampak juga sehingga dari indikator-indikator ini yang kemudian itu harus dimiliki. Saya kira itu mungkin yang Saya, bisa saya saya rasa ini sangat jelaskan. menarik sekali Pak Ketua. Karena pada praktiknya di masyarakat itu ada namanya eh, istilahnya pola reaksi kuasa, Ya, kemudian ada hubungan kekeluargaan, yang kemudian itu lebih diutamakan iya, iya. daripada itu. Bagaimana caranya kita mengajak masyarakat untuk bagaimana kita menyampingkan misalnya relasi kuasa, bagaimana seorang eh, karyawannya itu kemudian bisa bertindak merdeka untuk menentukan pilihan. Ya, Bagaimana misalnya seorang itu kemudian menyampingkan misalnya hubungan famili atau kesukuan. iya, iya. Jadi saya kira sebenarnya bagaimana merubah Mindset berpikirnya ya. orang Iya, iya. itu bagi kami khusus di Bawaslu itu hanya ada satu kegiatan yang kemudian ini coba kita lakukan melalui pendidikan politik. Artinya dengan memberikan penguatan-penguatan politik terhadap masyarakat, terkhusus bagi pemilih pemula atau bagi pemilih yang kemudian nantinya akan menjadi cikal bakal pemilih cerdas, sepaling tidak mereka punya pemahaman pengetahuan bahwa sesungguhnya di dalam menggunakan hak pilih itu ada ketentuan-ketentuan yang kemudian ini bisa menjadi pertimbangan Iya, itu. Jadi dengan diadakannya pendidikan politik ada kemudian sedikit pengalaman, pengetahuan bagi mereka untuk bisa menempatkan hak suaranya mereka pada hari H pada saat iya, pemilu mendatang. Saya kira iya. Ini begitu. sangat mendasar sekali Pak Ketua. Iya, Pak Ketua selanjutnya sebenarnya dalam masa sebelum menggunakan hak pilih itu banyak sebenarnya masyarakat yang masih simpang siur mencari informasi yang Pak Ketua sebutkan tadi. Bagaimana mereka menggali informasi sebelum mereka menentukan pilihan mereka. Jadi bagaimana sih caranya kemudian menentukan informasi yang tepat? oke. Jadi ada beberapa cara yang kemudian ini uh, bisa dijadikan sebagai uh, tolak ukur. Yang pertama itu harus menyaring dulu informasi. Ini yang pertama. Jadi ketika mendapatkan informasi itu harus disaring terlebih dahulu sebelum dilakukan penyebaran atau sebelum menyebarkan informasi itu. Ini langkah yang pertama. Yang kedua, itu sebaiknya itu harus memeriksa kembali sumber informasinya itu berasal dari mana. Karena sumber informasi kita ketahui bersama bahwa ketika kita melihat, membuka ataupun memperhatikan di berbagai macam media itu cukup luar biasa sumber-sumber Iya, informasi. Makanya itu perlu kita harus mengecek kembali sumber informasi itu berasal dari mana. Tuh. Kemudian yang ketiga itu dari informasi kita harus lakukan evaluasi, harus melakukan evaluasi oh, terhadap iya, terhadap iya, informasi itu. Nah, ketika dilakukan evaluasi, maka kita bisa mengambil satu kesimpulan. Kalau kemudian informasi itu terbukti iya, ada hoax, maka siapapun itu harus bertanggung jawab untuk melakukan pelaporan. Gitu. Jadi ketika kita menemukan adanya informasi melalui berbagai macam tahapan tadi, dari mulai proses penyaringan sampai pada proses evaluasi, dan ternyata informasi yang kita lakukan dan ditemukan adanya informasi hoax, maka sebuah kewajiban bagi kita untuk melaporkan. iya, Itu yang perlu mungkin harus kita lakukan sebagaimana berkaitan dengan iya, persoalan tadi. iya. Saya ingat Pak Ketua, pemilu 2019 itu saat di mana KPU itu pertama kali menggunakan kardus sebagai Ya, bahan utama kotak suara. Saya ingat sekali ada hoax yang beredar di ya, salah satu media sosial yang menyebutkan bahwa wah ini nanti bagaimana nanti ini bisa mudah untuk gini gini gini. Akhirnya kemudian KPU RI kemudian sampai harus membuat press release Pak.
harus menerangkan bahwa kotak suara kardus ini tahan terhadap air, kemudian dia juga dilindungi pada saat, jadi tidak boleh ada pembongkaran selama masa penghitungan suara. Itu sampai segitunya, Pak. Jadi memang mungkin peran kita sebagai penyelenggara pemilu itu vital sekali, dan di satu sisi masyarakat juga harus memiliki kesadaran, Pak, ya, Ya, dalam memilah sumber informasi dan kemudian mengevaluasi ya, informasi tersebut, apakah dia memang relevan dan kemudian apakah dia faktual sesuai ya. dengan kondisi. Makanya memang informasi itu sebenarnya kita saring sebelum sharing. Itu Ya, sederhananya. ya, Kadang kadangkala yang sering terjadi itu tanpa tanpa saring kita langsung sharing. Nah, ini yang biasanya menimbulkan berbagai macam persepsi. Akhirnya informasi itu kemudian menjadi hoax. iya, Makanya ini sangat penting sekali bagi kita kemudian eh, melakukan tahapan-tahapan tadi. Dari mulai proses saringnya, kemudian pada proses harus mengetahui informasi itu sumbernya dari iya, mana, kemudian harus melakukan evaluasi dari informasi tadi. Nah, di situ baru kita bisa menentukan bahwa informasi itu sebenarnya apakah dia itu betul-betul fakta atau hoax. iya, Nah, ini yang penting mungkin. iya. Saya lihat baik KPU Banggai Laut maupun Bawaslu Banggai Laut itu masing-masing sudah punya media sosial, ya. Iya, Saya iya, lihat iya. cukup aktif juga Uh, media sosial Bawaslu Banggai Laut. iya. Oke, Pak Ketua, menurut Pak Ketua, di zaman yang istilahnya informasi sangat mudah diakses, kemudian medianya juga sudah sangat beraneka ragam, bagaimana menurut Pak Ketua peran media kemudian dalam mempengaruhi pemilih dalam menentukan pilihannya? Ya, oke. Jadi sebenarnya bicara sekaitan peran media ini memang besar sekali. Cuman lagi-lagi saya harus menyampaikan bahwa eh, tidak semua media kemudian memberikan pendidikan politik melalui akses media. Iya. Karena kadangkala kita ketahui bersama bahwa eh, informasi-informasi yang biasanya disampaikan melalui media ini eh, ada yang kemudian eh, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Iya, benar Nah, sekali. sehingga kita kadang-kala dari Bawaslu juga biasa banyak laporan yang masuk. Iya. Banyak laporan yang kemudian masuk diakibatkan karena informasi melalui media. Kan Ya, utamanya media sosial, Pak. iya. Nah, ini banyak informasi-informasi melalui media sosial yang kemudian dijadikan sebagai objek laporan. Kenapa? Karena bernuansa ke hal-hal yang negatif. Iya. Nih, padahal semestinya peran media dalam memberikan informasi politik itu sangat-sangat penting. Kenapa? Karena di tingkat kalangan masyarakat sekarang ini kan sebagian besar pengguna media sosial. Iya. Sehingga dibutuhkan peran yang lebih positif di teman-teman media untuk menyampaikan informasi yang betul-betul memang kemudian ini berdampak positif bagi masyarakat Banggai Laut khususnya. Nah, jadi ini lagi-lagi kita ketahui bersama bahwa dari sumber media yang mana yang kemudian menyampaikan informasi itu. Nah, ini yang kemudian Iya. harus kita sama-sama betul-betul memiliki peran, khususnya Iya. kita di Bawaslu. Memang sangat-sangat diharapkan bagi kita untuk memberikan penguatan-penguatan kepada masyarakat agar tidak serta-merta menerima informasi Iya. melalui media sosial itu Iya. secara langsung. Tapi Pak Ketua, Gitu. kalau di Bawaslu itu ada namanya cyber patrol waktu pelaksanaan pemilu. Ya, cyber patroli ini sebenarnya sudah dicanangkan di jajaran Bawaslu, namun kemudian tidak terlalu aktif digunakan. Oh, iya, iya. Tuh. Nah, itu sudah kemarin disampaikan ada sempat kegiatan di Makassar, Iya. sudah menjadi topik juga sehingga Bawaslu perlu adanya cyber itu. Kenapa? Karena salah satu juga berperan untuk kemudian memfilter informasi-informasi yang kemudian nantinya jangan bernuansa ke hal-hal yang hoax. Iya. Itu mungkin. Dan memang Pak Ketua, kita di KPU pada saat misalnya
parpol, kemudian peserta pilkada mendaftar, kan biasanya kita mintakan juga Pak akun resminya di media sosial. Dan sebenarnya kita memantau juga Pak di media sosial resminya itu. Ya, Tapi sepertinya pelanggaran yang Pak Ketua tadi sampaikan itu memang terjadi oleh akun sosial yang di luar ya, akun sosial ah, media sosial resmi peserta pemilu. ya. Jadi ini juga menjadi catatan juga sebenarnya, karena pengalaman yang kami sering temukan di jajaran Iya. Bawaslu bahwa biasanya ini akun yang sudah kemudian didaftarkan secara Iya. resmi ini yang kemudian tidak terlalu aktif, malah yang aktif ini yang Iya, Pak. tidak terdaftar, Iya. yang pada akhirnya itu karena tidak ada yang kemudian kontrolnya Iya. langsung di situ, akhirnya disalahgunakan. Jadi ke depan mungkin masukan bagi kita di jajaran Bawaslu, bagi teman-teman yang kemudian mencalonkan diri ke depan, Iya. akun media yang didaftarkan itulah akun yang kemudian memberikan akses informasi. So, ini menjadi catatan buat kita juga. Iya. Betul sekali Pak Ketua. Pak Ketua, sebenarnya langkah konkret apa yang pemilih bisa lakukan sebelum dia kemudian menggunakan hak pilih di bilik suara di TPS? Ya, oke. Bicara tentang langkah konkret, saya kira itu ada beberapa langkah konkret yang kemudian ini harus dilakukan. Yang pertama itu harus ada persiapan pengetahuan dulu atau riset calon. Ya, research. Riset. Nah, jadi memahami dulu sekaitan dengan Sepak terjang. profil Iya. calon, bagaimana program kerja Ya, itu calon, penting sekali Pak Ketua. ya bagaimana Prokernya itu. visi misi calon, kan itu yang kemudian langkah konkret pertama yang harus dilakukan. Kemudian itu harus ada persiapan logistik dan teknis. Iya. Nah ini harus perlu untuk dilakukan. Tuh, artinya bahwa kita harus memastikan dulu bahwa kita ini terdaftar tidak di Iya. dalam daftar pemilih tetap. Iya. Itu menentukan di mana kita akan menggunakan hak pilih. Iya. Jadi ini salah satu juga langkah yang harus kita lakukan. Kadangkala banyak pemilih yang kasat kusut karena tidak Iya, benar mengecek sekali, kembali Iya. atau memastikan bahwa kita ini di TPS mana. Iya. Akhirnya yaitu semua TPS kita kunjungi untuk memastikan ada tidak kita. Sebenarnya Iya. kalau kita memastikan di awal itu tidak kita tidak bingung. Iya. Pada saat hari H sudah kita pastikan bahwa oh Hmm. kita ini memilihnya di TPS A ataupun Iya. di TPS B. Jadi ini langkah kedua yang kemudian harus kita lakukan. Iya. Kemudian itu langkah ketiga harus kita mengetahui bahwa waktu pemilihannya itu kapan. Iya. Itu juga penting. Kenapa? Karena dengan waktu yang kemudian kita bisa tahu, kita bisa atur jadwal, kita bisa menentukan time schedule-nya kita. Ini kan kita turun dari rumah jam berapa, sampai di tempat pemilihan jam berapa. Iya. Karena banyak kemudian yang kita temukan di lapangan, ada kalanya pemilih yang nantinya datang pada saat sudah injury time. Iya, benar sekali Pak. Padahal kita ketahui bersama bahwa waktu pemilihan itu dari pukul 7 sampai pada pukul 13. Nah, biasanya pemilih ini datang nanti di saat setelah makan siang. Akhirnya itu yang kerepotan malah petugas udah tumpuk, ya, antri Pak. Ya karena itu sudah antrian kan. Belum lagi bergabung sama pemilih yang pakai KTP. Ya, apalagi yang sudah terdaftar dalam DPK. Ya. Akhirnya yang sudah bingung kita membedakan mana DPK, mana yang masuk dalam DPT. Hanya karena kadang-kala tidak tingkat kesadaran dari pemilih yang kemudian masuk dalam DPT ini, khususnya dalam menentukan waktu. Ini penting juga karena bagaimana seorang pemilih itu bisa meminimalisir waktu datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya. Nah kemudian langkah yang paling terakhir itu harus mengetahui tata cara memilih. Nah ini yang paling sering terjadi permasalahan. Itu benar sekali Pak Ketua. Ya. Karena data menunjukkan bahwa jumlah suara tidak sah itu cukup besar Pak Ketua di Banggai.
Ya, ini pernah kita temukan. Iya. Ini kemarin di beberapa tahapan pernah kita temukan bahwa ada pemilih yang kemudian eh, tidak memahami betul bahwa KTP yang digunakan seharusnya mendapatkan surat suara berapa. Nah ini eh, apa biasanya ini menjadi persoalan. Kemudian juga yang kita temukan ada pemilih yang kemudian karena tidak memahami, padahal sudah jelas pemilih itu harus membawa KTP-L, Iya. gitu kan? Tapi karena tidak memahami bahwa ketentuan itu ada dan itu harus, sehingga datang dipertanyakan mana KTP-L-nya. Nah, akhirnya hanya karena persoalan misinformasi, kadang terjadi argumentasi, Iya. itu debat kusir, kemudian saling salah menyalahkan. Iya. Nah ini. Nah, makanya perlu sekali kita memahami sekaitan dengan tata cara. Ini penting sekali. Iya. Jadi ada empat langkah yang harus kita lakukan sebelum kita masuk pada hari H pemungutan suara. Ini penting. Dan itu memang benar sekali Pak Ketua, karena memang tren di masyarakat pada saat hari H voting day, Ya, baik pemilu atau pilkada, jam 7, jam 8, jam 9, TPS itu masih sepi Pak Ketua. iya, Dan sebenarnya jam 7 itu pada saat TPS baru dibuka, sebenarnya kan ketua KPPS itu punya kewajiban untuk menerangkan cara Ya. menggunakan hak pilih. Dan ketika KPPS menerangkan, ternyata pemilih itu belum datang. ya. Ini memang jadi permasalahan. Ya. Itu kemarin hasil penguasanya kita di teman-teman pada saat hari H voting day. Malah ketika ketua KPPS menyampaikan tata cara pemilihan, itu yang mendengar langsung malah petugas-petugas pemilihannya. Nah ini Sama permasalahan saksi. sebenarnya, ya malah sama saksinya. Bahkan pemilihnya itu nanti pada saat jam, sebetul tadi yang Iya. disampaikan, jam 9, jam 10 baru Iya. datang. Akhirnya kan yang terjadi malah kasat kusut, bagaimana Iya. nanti memilihnya. Nah, ini permasalahan Iya. sebenarnya. Kalau pada saat jam 12 itu Ya. kayaknya ketua KPPS tidak punya waktu lagi dan kesempatan untuk menerangkan ulang, Pak ya. Karena sudah Yang dikhawatirkan Iya. ini, jangan sampai nanti pada saat waktu yang ditetapkan itu berakhir, malah banyak yang belum menggunakan hak pilih. Ini masalah. Iya. Akhirnya kan petugas yang diberikan tanggung jawab kan serba salah juga. Iya. Tuh, mau layani sementara ketentuannya harus mengharuskan pada waktu itu harus dihentikan, Iya. mau tidak bisa nanti berdampak pada hal-hal yang negatif. Iya. Ini serba salah, sehingga ini juga menjadi perhatian bagi pemilih ke depan, Iya. supaya lebih mengedepankan untuk menghargai waktu. Iya. Itu mungkin. Benar sekali Pak Ketua. Terakhir Pak Ketua, kita ketahui bersama bahwa tingkat partisipasi pada pemilu 2024 Banggai Laut, alhamdulillah Pak, kita nomor 1 Pak, Iya. di antara 13 kabupaten kota. Tetapi ini belum menjamin Pak bahwa kita itu sudah sukses dalam melakukan pendidikan pemilih. Artinya kita menerapkan istilahnya rasionalitas dalam pemilih, menerapkan pilihnya. Sebenarnya apa yang bisa kita sampaikan kepada terutama para pemilih pemula untuk persiapan di pemilu 2029? Apa yang mungkin mereka bisa siapkan dari 2025 sekarang ini? Oke, ya. Jadi sebenarnya ada sedikit pesan yang kemudian ini bisa kita sampaikan kepada teman-teman pemilih, terkhusus untuk pemilih pemula. Saya kira pesan yang paling krusial itu bagaimana kemudian kita menjadi bagian terpenting. Ini bagian terpenting dalam menjaga jalannya pemilu ke depan. Karena perlu kita ketahui bersama bahwa suara yang nantinya mereka akan salurkan itu merupakan suara yang menjadi penentu nasib daerah dan bangsa kita ke depan. Itu mungkin yang menjadi pesan singkat saya untuk pemilih, terkhusus bagi pemilih pemula. Saya kira sekarang kan tahun 2025. Ya. Jadi akan ada
pemilih pemula di 2025, kemudian baru berusia 17 tahun. 2026, saya kira ini angka yang cukup besar ya Pak. Ya, Ya, saya kira ini memang harus menjadi titik prioritas kita dalam tahapan seperti ini. Karena seperti kita ketahui bersama, pemilu 2029 baru akan dimulai pada saat pertengahan tahun 2027. ya, Jadi memang saya kira ini menjadi titik krusial kita Pak, iya, iya. baik Iya. KPU maupun Bawaslu dalam melakukan kerja-kerja pendidikan pemilih. Ya, ya, karena memang sudah dicanangkan juga di kita di jajaran Bawaslu, itu sudah disampaikan oleh Bawaslu RI. Ya. Untuk prioritas kita itu salah satu yang paling krusial itu adalah bagaimana memberikan pendidikan politik Ya. kepada masyarakat, terkhusus memang bagi pemilih pemula. Ya. Insya Allah kemungkinan itu sudah ada beberapa daerah, beberapa kabupaten kota yang sudah menyelenggarakan. Untuk kita di Bawaslu, kalau kemudian ini bisa tahun ini insya Allah kemudian bisa terlaksana, kita laksanakan dengan melihat juga anggaran yang tersedia. Kalau kemudian memang belum bisa, maka tetap kita akan coba laksanakan di awal tahun 2026. Kenapa Ketua? Partisipasi masyarakat itu sebenarnya tidak hanya sebatas memberikan hak suara di bilik suara, tetapi bagaimana juga menjadi badan ad hoc penyelenggara pemilu, baik di PPK, PPS maupun pengawas pemilu. Saya kira apabila masyarakat Banggai Laut menyadari pentingnya partisipasi, mungkin mereka akan lebih tertarik untuk kemudian mendaftar sebagai PPK, PPS, KPPS maupun pengawas pemilu. Iya. Karena Pak, jujur di beberapa desa di Banggai Laut itu kita mengalami kekurangan pendaftar Pak. Di Lokoto itu kita mengalami kekurangan pendaftar. Saya rasa mungkin dengan adanya penyadaran ini, tidak hanya kemudian masyarakat terbetik untuk atau disadarkan untuk kemudian pentingnya hak pilih, tetapi bagaimana mereka semakin teredukasi untuk menjadi bagian dari pemilu itu sendiri, yaitu dengan menjadi penyelenggara pemilu Pak, di KPU maupun Bawaslu. Baik Pak Ketua, terima kasih sekali atas banyak sekali materi, pengetahuan, pemahaman. Jadi dengan adanya episode ketiga podcast ini, kita semakin membuka wawasan dan khasanah bagi para pemilih di Kabupaten Banggai Laut, bagaimana wawasan tentang pemilih cerdas. Dan sebenarnya banyak sekali yang harus kita sadari mengenai persiapan sebelum ke TPS. Ternyata ada berbagai macam permasalahan. Dan saya kira ini menjadi bekal yang sangat penting bagi kita menghadapi pemilu di 2029. Jadi Tula-Tula Ututus Sasabino dari Banggai Laut, dan saksikan episode podcast episode keempat dengan tema yang lebih menarik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.